Selamat jalan, Manajer Fu. Remnya belum. Minggir menyingkir. Media. Manajer Fu, hati-hati, lindungi Manajer Fu. Minggir. Manajer Fu, Anda baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Ada apa denganmu? Kurasa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Apel, Selidiki segera. Dalam 10 menit. Aku ingin semua informasi tentang penyelamatku. Jadi ini rumah calon suamiku. Cukup besar. Calon suamiku sebenarnya memiliki aura bangsawan. Tubuh dengan martabat tertinggi. Ibu dan ayah memang benar. Selama aku menikah dengannya, aku pasti akan mengatasi kesengsaraan maut saya. Namun, di keluarga terkemuka ini, aku bahkan tidak bisa melihat satu orang pun. Bagaimana aku bisa bertemu calon suamiku? sayang. Berkat perjodohanmu malam ini, Mohon maaf. kita akan mengamankan pesanan kerja sama grup Fu bersama. Jangan khawatir. Setelah jamuan penandatanganan malam ini, aku akan secara resmi menjadikanmu istriku. Aku sangat membencinya. Bagaimana dengan tunangan yang kakekmu atur untukmu? Maksudmu wanita liar itu? Dia hanyalah orang udik yang tumbuh di pedesaan. Jangan khawatir. Tuan muda ini sudah memutuskan pertunangan dengannya. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu Guchan menikahiku. Jiang Yu, Guchen. Bagaimana aku selalu bisa bertemu dengan gangguan sial ini? Jiang Yu, kamu benar-benar datang mengganggu tuan muda ini lagi. Aku tahu kamu setuju untuk memutuskan pertunangan. Hanyalah trik untuk jual mahal. Berhenti. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tapi jangan bicara sembarangan. Aku datang ke sini untuk mencari tunanganku yang lain. Manajer Fu, kami sudah memeriksa semua saluran. Tapi kami tidak bisa menemukan informasi apapun tentang penyelamat Anda. Tidak bisa menemukan informasi apapun. Dia terlihat sangat istimewa. Normal jika tidak menemukannya. Aku hanya tidak tahu. Apakah aku akan punya kesempatan untuk melihatnya lagi? Maksudmu, selain bertunangan dengan tuan muda ini, kamu juga bertunangan dengan pria lain? Itu benar. Guchen, tunanganmu terlalu narsis. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia semacam peri kahyangan. Beraninya dia tanpa malu mengklaim bertunangan dengan dua pria. Jiang Yu, alasanmu mengganggu tuan muda ini benar-benar menyedihkan. Mengesampingkan, apakah kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk bertunangan dengan dua pria sekaligus? Biarkan aku bertanya padamu dulu. Apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Rumah tunanganku. Biarkan aku memberitahumu. Ini adalah distrik orang kaya paling mahal di seluruh ibu kota kekaisaran. Dan rumah tua di depanmu ini adalah puncak kekuasaan di ibu kota kekaisaran. Itu adalah kediaman lama keluarga Fu. Kau bilang kau datang ke sini untuk mencari tunanganmu yang lain. Apa kau mencoba mengatakan bahwa tunanganmu yang lain adalah pewaris keluarga Fu? Fu Jinian. Distrik kaya paling mahal.
Puncak kekuasaan. Orang-orang kaya di bawah gunung tidak sehebat itu, bukan? Rumah besar ini bahkan tidak sebesar gunung keluarga kami. Aku tidak tahu apakah paruh pertama kalimatmu benar, tapi kalimat terakhirmu benar. Tunanganku adalah Fujin Lian. Kakakku Chen, apakah kau dengar itu? Dia benar-benar mengatakan tunangannya adalah Fujin Lian, manajer Fu. Ini terlalu lucu. Jiang Yu, jangan terlalu percaya diri. Kau berasal dari desa terpencil yang miskin. Kau sama sekali tidak tahu keberadaan macam apa keluarga Fu itu. Beraninya kau dengan lancar mengklaim manajer Fu adalah tunang Ain Empu. Sungguh konyol. Dasar bocah. Beraninya kau menyombongkan diri di sini tanpa berpikir. Apa kau tidak takut menyinggung orang penting? Pergi sana. Orang tak berarti sepertimu tidak pantas berada di sini. Siapa bilang dia tidak pantas mendapatkannya? Tunanganku. Kamu berani bergosip. Bukankah ini pria yang baru saja aku selamatkan di pinggir jalan? Jiang Yu, kau benar-benar menemukan seorang aktor untuk meniru manajer Fu. Katakan padaku, tidak bisakah kau menemukan yang lebih baik? Menemukan anak bodoh seperti itu untuk meniru manajer Fu. Apa kau bosan hidup? Lancang. Orang ini adalah pewaris grup Fu. Kami, Fujin Lian, manajer Fu. Jadi dia tunanganku. Pria yang bisa membantuku mengatasi kesengsaraan mematikan ini. Tampan. Manajer Fu. Sayang, bukankah ayahmu seorang eksekutif di Fu Group? Kemari dan lihat bajingan kecil yang menggertak ini. Apakah dia manajer Fu? Status manajer Fu itu mulia. Meskipun aku belum pernah melihat wajahnya saat dia mengambil alih Fu Group. Aku cukup beruntung bisa melihat punggungnya, sikap manajer Fu. Jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bajingan ini. Selama aku menikah dengannya, aku tidak perlu mati. Jiang Yu, kau benar-benar berusaha keras hanya untuk menggangguku. Kau benar-benar menemukan seorang aktor untuk meniru manajer Fu. Baiklah, biarku beritahu. Manajer Fu yang asli tinggal di luar negeri sepanjang tahun dan sama sekali belum kembali. Orang sepertimu, orang dari desa terpencil yang miskin, tidak akan pernah seumur hidup ini bisa melihat manajer Fu sekalipun. Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Omong kosong. Hei kakakku Chen. Kakakku Chen. Pembawa sial. Berani-beraninya kamu menunda kesengsaraanku. Seperti yang diharapkan dari manajer Fu kita. Dia menyukai seorang wanita. Seperti yang diharapkan dari wanita yang sudah kupilih. Bagaimana aku harus menyatakan perasaanku padanya? Aku sangat puas denganmu. Mari kita menikah. Apa katamu? Ayahku menghitung bahwa aku memiliki kesengsaraan kematian dalam takdirku. Hanya dengan menikahimu, aku bisa bertahan hidup. Jadi tolong nikahi aku. Tapi kita baru saja bertemu. Bukankah menikah terlalu cepat? Memang pernikahan untuk kalian yang dari bawah gunung adalah masalah besar. Bagaimana kalau begini? Kamu menikahiku selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, setelah aku melewati kesengsaraan kematianku, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Apa hanya 1 tahun? Bahkan tidak 1 tahun. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksanya. Baiklah. Pernikahan. 1 tahun saja. Itu lebih baik daripada tidak pernah melihatnya lagi. Siapa sangka bahwa manajer Fu yang dikabarkan menakutkan hati orang ternyata adalah orang yang mabuk cinta. Lupa dengan urusan sipil. Ayo kalian berdua pengantin baru sedikit lebih dekat. Ayo senyum. Selamat atas pernikahan kalian berdua.
aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan menikahi wanita yang baru kutemui sekali. Mendapatkan akta nikah sudah terhitung menikah. Kalau begitu bisakah aku langsung pulang saja? Tunggu saja sampai kesengsaraan kematian berlalu. Karena kita sudah menikah. Kalau begitu aku pergi sekarang. Sampai jumpa setahun lagi. Apa? Sampai jumpa setahun lagi. Ada masalah? Ayahmu. Bukankah dia memberitahumu? Pernikahan bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat, kamu juga harus tinggal bersama. Makan bersama, tidur bersama. Apa yang kau katakan masuk akal? Hanya dengan surat nikah. Aku khawatir, itu tak cukup mengubah penderitaan matiku. Sudahlah, kau memiliki aura ungu di sekujur tubuhmu. Kau memang bisa membawakanku lebih banyak manfaat. Kalau begitu untuk tahun depan, mari kita tetap bersama. Ya. Baiklah, kalau begitu ambil ini. Apa ini? Kartu gajiku. Kartu gaji. Karena kita sudah menikah, maka kamu adalah istriku. Sebagai seorang istri, mengelola kartu gaji suamimu, itu wajar dan benar. Meskipun kita hanya menikah selama 1 tahun. Apa yang harus kuberikan padamu tidak akan berkurang. Memang uang ayah selalu diatur oleh ibu. Aku tidak menyangka tunanganku. Tidak hanya dia memiliki nasib baik, tapi dia juga cukup tulus. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu dulu. Ketika kita bercerai nanti, aku akan mengembalikannya padamu nanti. Baiklah, ayo pergi. Kemana? Perjamuan penandatanganan. Perjamuan penandatanganan kan? Baru saja asistenku menelepon dan berkata bahwa hari ini mantan tunanganmu menandatangani kontrak dengan keluarga Fuku. Pesanan bernilai miliaran dolar. Dia sangat menindasmu. Tidakkah kau ingin membalasnya? Ya, aku mau. Aku dengar orang tuaku bilang selama bertahun-tahun ini, untuk menjaga hubungan dengan keluarga Gu, mereka memberi banyak barang bagus. Senilai setidaknya 10 juta. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan kembali barang-barang itu. Di mana perjamuan penandatanganan? Hotel Swangsea. Kita bisa bertemu di hotel. Di mana istri manajer Fu? berteleportasi pergi. Apal. Bukan apa-apa, seperti yang kuduga dari wanita yang kusukai. Kita juga akan pergi ke Hotel Swangsea. Baiklah. Pesta penandatanganan kontrak 100 miliar di Hotel Swangsea. Perjamuan di bawah gunung ini berkilauan, sangat mempesona dan indah. Nanti aku akan meminta orang tuaku untuk menyiapkan sesuatu yang serupa di kamarku. Tuan muda Gu di usia yang begitu muda, sudah berhasil mengamankan kerjasama dengan grup Fu. Masa depannya sungguh tak terbatas. Nyonya bisa membesarkan putra yang begitu hebat seperti Tuan muda Gu. Sungguh patut dicontoh. Oh, tidak, sama sekali tidak. Putraku selalu punya standar tinggi. Saat belajar dia memilih sekolah terbaik. Saat bekerja dia memilih mitra terbaik. Dan bahkan untuk calon menantunya, dia harus memilih yang paling luar biasa. Bibi, bagaimana mungkin aku sebaik yang Bibi katakan? Kakak Gu Chen, lihat ke sana. Bukankah itu tunanganmu? Kenapa dia ada di sini? Wanita ini Jiang Yo benar-benar memaksa masuk ke sini. Manajer Fu akan segera tiba jika dia bicara omong kosong di perjamuan dan mengganggu perjamuan penandatanganan kakak Gu Chen. Apa yang akan kita lakukan? Pergi sana. Jiang Yo, apa kau tidak punya malu? Menggangguku tanpa henti sampai sejauh ini. Gu Chen, kau yang tidak tahu malu kan? Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu, bukan untuk mengganggumu tanpa henti. Berhenti berpura-pura. Apa kau pikir aku tidak tahu? Dengan latar belakangmu, bisa bertunangan dengan tuan muda ini sudah merupakan berkah dari leluhurmu. Sebuah keberuntungan yang membuat asap mengepul dari makam leluhurmu. Tapi tuan muda ini memberitahumu
Aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Orang miskin berlatar belakang rendah sebagai istriku. Apa kau mengerti? Aku sudah menikah. Aku memberitahumu. Aku tidak tertarik padamu. Jeti ini akta nikahmu. Kampungan. Kau benar-benar habis-habisan dengan aktingmu ya. Untuk menutupi ulahmu yang mengganggu terhadap kakakku Cheng. Kau malah mendapatkan akta nikah palsu untuk datang ke sini dan menipu orang. Sertifikat pernikahan palsu. Benar sekali. Lihat nama di akta nikah ini. Itu ternyata manajer Fu dari keluarga Fu. Manajer terhormat dari keluarga Fu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu? Dengan seseorang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, dan tidak punya latar belakang keluarga seorang Hu di kampung. Jing Yu, aku tahu putraku hebat. Dia adalah seseorang yang kau tidak akan pernah bisa menyamai seumur hidupmu. Sayangnya burung pegar liar. Ditakdirkan tidak akan menjadi burung phoenix. Kau seharusnya menghadapi kenyataan lebih cepat. Jiang Yu. Cara-cara menggangguku benar-benar menjijikan. Apa kau tahu? Hari ini adalah perjamuan penandatanganan antara aku dan keluarga Fu. Hanya dalam 3 menit. Pewaris keluarga Fu yang misterius dan terhormat itu akan tiba secara pribadi. Dan kau wanita memegang sertifikat pernikahan palsu. Di sini berfantasi dan bermimpi. Ketika manajer Fu yang asli tiba, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapi ini. Kau benar-benar terlalu tercela. Hei, kakak Gu Chen. Nah, Jiang Yu, kau benar-benar berani berulang kali melayangkan tangan padaku ya. Aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Penjaga, seret wanita ini keluar dan robek dia berkeping-keping. Ya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kenapa anak benalu ini ada di sini? Jiang Yu pasti membawanya untuk membuat pertunjukan. Kau baik-baik saja. Kau tiba cukup cepat. Meskipun aku tidak sekuat istriku. Tapi jika istriku ditindas sebagai suaminya, tentu saja aku harus segera datang untuk mendukungnya. Kalian berdua lagi. Baru saja kurasa aku mendengar. Kau ingin mengusir istriku. Ya. Apa? Kau anak benalu. Kau masih ingin mendukung wanita ini. Kau bahkan tidak tahu tempatmu. Apa kau punya kemampuan untuk itu, Tuan? Saya lihat Anda cukup tampan dan berbakat. Kenapa repot-repot bergaul dengan gadis kampung ini? Dan terlibat dengannya. Hari ini adalah perjamuan penandatanganan untuk Fu Group. Jika Anda membuat masalah dengannya dan menyinggung manajer Fu, maka tidak akan ada tempat di seluruh ibu kota kekaisaran bagi Anda untuk bersembunyi. Berisik, Kimi. Kau berani memukul wanitaku. Kau berani memukul putraku. Baiklah. Jiang Yu, kau wanita. Kau benar-benar berani memerintahkan anak pengangguran ini untuk memukulku. Sebelum kau bertunangan denganku, kalian berdua sudah berselingkuh bukan? Gu Chen, jelas kau yang melanggar janjimu dan melanggar kontrak lebih dulu. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata tak berperasaan seperti itu? Apa kau tidak takut disambar petir? Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jika ada satu kebohongan, semoga aku disambar petir. Bagus. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Panggil petir. Mereka benar-benar disambar petir. Nah, kau baik-baik saja, Nah. Bagaimana mungkin mereka benar-benar disambar petir? Tidak bisakah kamu melihatnya? Gu Chen lah yang meremehkan tunangannya dan ingin memutuskan pertunangan. Dia bahkan memfitnah reputasi mantan tunangannya. Bahkan surga pun tidak tahan lagi. Apa kau yang melakukan ini? Ini jelas karena kau telah melakukan terlalu banyak dosa dan surga menghukummu. Apa hubungannya itu denganku? Apa kau tidak mendengar Gu Chen bilang barusan? Jika dia mengatakan satu kebohongan pun, dia akan disambar petir. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Jiang Yu, kau pasti menggunakan trik licik.
untuk membuat kami. Baiklah, jika kau tidak punya hati jangan salahkan aku jika tidak adil. Ketika Ayah Mansin tiba, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Tunggu saja. Ayahku adalah seorang eksekutif di Fu Group. Kau sudah menyinggungku, yang berarti kau melawan seluruh Fu Group. Kau mati. Jangan sesumbar dulu. Siapa yang akan mati? Masih belum pasti. Kau. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di wilayah grup Fu. Eksekutif grup Fu tiba. Wang Daxing tingkat tinggi grup Fu. Ayah. Ayah harus melakukan sesuatu untukku. Kamu adalah... Kamu Mansin. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Itu mereka. Dua orang rendahan yang tidak tahu tempatnya ini, yang membuatku jati begini. Cepat bantu aku mengusir mereka. Tidak, patahkan kaki mereka. Baru setelah itu aku akan tenang. Siapa yang berani? Siapa yang berani menindas putri kesayanganku? Fu. Manajer Fu. Lihat. Kau membuat Paman sangat marah sampai dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Paman. Dua orang ini. Yang satu adalah mantan tunanganku. Dan yang ini adalah gigolo tak tahu malu. Dua orang ini yang menindas Mansin. Cepat bereskan mereka. Kamu. Kau bilang dia seorang gigolo. Benar. Dia adalah gigolo yang mantan tunanganku temukan. Manajer Wan. Kamu benar-benar telah membesarkan putri yang baik. Dan menemukan menantu yang baik. Aku. Ayah. Mereka yang dibully sampai sejauh ini. Ayah cepat bantu aku menghadapi mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung orang yang salah. Dan apa nasib mereka nanti. Dan kau Jing Yu. Aku putri kesayangan ayahku. Kau tamat hari ini. Diam. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Bukankah seharusnya ayah memukul orang-orang rendahan yang membuliku ini? Putri durhaka, kamu masih tidak tahu. Bahkan sekarang siapa yang sudah kamu sakiti? Bukankah mereka hanya beberapa? Orang rendahan tak berarti. Bawahan. Selamat datang Manajer Fu. Selamat datang Manajer Fu. Apa? Anak benalu ini adalah Manajer Fu. Ini tidak mungkin. Akhirmu sudah dekat. Dan kamu masih tidak bertobat. Wang Mansian. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang kami sama sekali tidak akan ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Manajer Fu, ini salah saya karena tidak membesarkan anak saya dengan baik dan menyinggung Anda serta Nyonya Manajer. Berlaku segera. Saya mengundurkan diri dengan rasa malu untuk meminta maaf kepada Nyonya dan Anda. Pergi. Ya. Ayah. Ayah benar-benar pergi. Ayah. Wang Mansin sudah diurus. Selanjutnya giliranmu. Manajer Gu. Kamu. Bagaimana bisa kamu menjadi Manajer Fu? Ini adalah kontrak yang sangat kau inginkan. Kau menginginkannya. Ingin. Aku menginginkannya. Nyonya. Mulai sekarang segala sesuatu di keluarga akan diputuskan olehmu. Jadi sekarang kau putuskan. Kontrak ini. Apakah akan memberikannya kepadanya atau tidak? Baiklah, untuk kontrak ini. Kau datang memutus tunangan setelah ingkar janji. Dan bahkan mencoba melukai seluruh keluargaku. Sekarang kontrak 100 miliar yang bisa membuatmu melesat menuju kesuksesan ada di tanganku. Kau menginginkannya. Wanita, berikan kontrak itu padaku. Kau memanggilku apa? Jiang Yu, kamu. Kau memanggilku apa? Jiang Yu, aku sudah terlalu lama menoleransimu. Kau memanggilku apa? Nyonya Manajer Fu, ini seharusnya bisa diterimakan. Kalau begitu kita impas sekarang. Tapi kau datang ke rumahannya untuk memutuskan tunangan. Dan bahkan mencoba melukai kami. Utang ini. Aku akan membuatmu membayarnya setiap sen. Kau mau kontraknya? Mimpi saja.
Ini. Tidak. Kontrak 100 miliar saya. Nat, jangan begini. Jangan ambil kontraknya, ayo pulang. Tagihannya belum lunas. Jangan terburu-buru pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku umumkan atas nama Grup Fu bahwa di ibu kota kekaisaran, siapapun yang berani bekerja sama dengan manajer Gu ini akan melawan Grup Fuku. Grup Fu telah berbicara. Sepertinya saya harus menarik investasi yang saya berikan kepada grup Gu. Aku juga. Keluarga Gu telah menyinggung keluarga Fu. Aku takut mereka akan bangkrut. Jiang Yu, dasar wanita beracun. Aku mengutukmu untuk mati dengan mengenaskan. Ini. Jiang Yu. Sihir jahat apa yang kamu lakukan pada putraku? Nah, ayah akan melepaskannya untukmu. Hei, jimat pembungkam. Lepaskan sendiri. Aku tidak bisa menjamin konsekuensi apa yang akan dihadapi putra berhargamu. Jangan mencariku jika dia mati. Kamu ini. Akhirnya tenang juga. Selanjutnya saatnya kita menyelesaikan perhitungan akhir. Bisakah kau membantuku mendapatkan kembali uang yang dia berutang padaku? Naik gunung. Menghancurkan Ganoderma berusia 1000 tahunku. 3 juta. Dia juga mengancam dan mengintimidasiku. Jadi untuk penderitaan emosional, mari kita jadikan 50 juta. Suami bantu aku menghitung. Berapa total uang yang dia berutang padaku? 2 juta ditambah 3 juta, ditambah 50 juta, dibulatkan. Jadi 100 juta. Itu pembulatan yang lumayan. Dia menakuti istriku. 50 juta untuk ganti rugi emosional. Terlalu sedikit. Tuan Fu, Nyonya, dalam pembukuan grup Gu, hanya 70 juta. Setelah mentransfer semuanya kepada Nyonya, manajer Gu masih berutang 30 juta kepada Nyonya kami. Kamu. Jiang Yu, Itu uangku. Itu uangku. sekarang ini uangku. Kau masih berutang padaku 30 juta. Ingat untuk membayarku kembali. Nah, hei Nah. Tuan Fu, mulai hari ini dan seterusnya, setiap pendapatan di masa depan ke rekening pribadi Gu Chen akan segera ditransfer kepada Nyonya. Bagus sekali. Mulai hari ini dan seterusnya. Melihat Nyonya, sama seperti melihatku. Jika ada ketidakhormatan, Gu Chen akan menjadi nasibmu. Apakah ini jelas untuk semua orang? Ya. Ya, Nyonya, aku akan membawamu ke suatu tempat. kita mau kemana? Kau akan tahu setelah kita sampai di sana. Ayo pergi. Toko harta karun. Halo manajer Fu. Aku membawa istriku untuk memilih beberapa perhiasan. Itu istri manajer Fu. Nyonya, silakan melihat-lihat. Nyonya lihat apa yang kau suka. Aku akan membelikannya untukmu. Ini semua sangat indah. Yang ini sangat berkilau. Yang ini juga sangat berkilau. Aku suka semuanya. Apapun yang istriku inginkan, bungkus semuanya. Dimengerti manajer Fu. Baiklah. Sangat berkilau. Kenapa banyak sekali? Tunggu. Jangan dibungkus dulu. Ada apa? Kau tidak menyukainya. Kalau begitu mari kita lihat etales lain. Apa kau bodoh? Apa kau tidak melihat semua angka 0 itu? Nyonya, tidakkah kau tahu betapa kayanya suami? Lupakan saja beberapa perhiasan ini. Seluruh mal ini milikku. Apapun yang Nyonya inginkan, ambil saja. Benarkah? Semua ini tidak apa-apa. Semuanya boleh. Yang ini, yang ini. Yang ini. Yang ini, yang ini. Apakah Anda ingin semua ini? Yang kutunjuk jangan. Bungkuskan sisanya untukku. Apel. Dengarkan Nyonya. Bungkus semuanya. Fujin Lian, kau sangat baik padaku. Di masa depan, aku akan lebih baik lagi padamu. Kalau begitu, apakah kau ingin melihat etales lain? Mungkin ada hal lain yang kau suka. Fujin Lian, kau sangat tampan. Tampankan. Ya. Ayo pergi.
Manajer Fu, perhiasan sudah terbungkus semua. Saya akan segera mengantarkan perhiasan favorit Nyonya ke apartemen Anda. Bagus. Dan yang ini. Gaun yang dirancang oleh desainer senior Prancis, Chardel. Bungkus juga itu untuk istriku. Manajer benar-benar baik kepada istrinya. Ini benar-benar patut dicemburui. Fu Jinlian, setelah aku turun gunung, kau adalah orang terbaik bagiku. Aku merasa terhormat. Aku akan berusaha untuk menjadi di masa depan orang di seluruh dunia yang terbaik bagimu. Fu Jinlian itu. Halo Ibu. Jinlian, kapan tepatnya kamu akan mendaftarkan pernikahanmu dengan putri sulung keluarga Lin? Kamu sudah setua ini. Dan kamu masih belum menetap. Apakah kamu ingin membuat ayahmu dan aku khawatir sampai mati? Ibu, aku sudah menikah. Ibu itu benar. Aku tidak berbohong padamu. Malam ini, aku akan membawanya pulang. Kau, siapkan angpau untuk pertemuan pertama menantumu. Jadi aku akan bertemu orang tua sekarang. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku tidak takut. Aku dengar. Bertemu orang tua, perlu membawa hadiah yang layak. Mengerti? Ayo pergi. Ayo beli hadiah. Nak, bangunlah. Nak. Nah, kamu akhirnya bangun. Kamu membuat ibumu ketakutan setengah mati. Ini semua salah Jin? Untuk membuatku kaya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu menjadi kaya raya. Batu-batu mentah ini sekarang semuanya milikku. Aku akan mengekstrak gioknya di tempat ini. Ini? Bukankah mereka bilang akan memotong batu mentah itu? Mengapa aku tidak melihat mesin pemotong giok? Apa yang kalian tahu? Keluarga metafisika seperti keluarga Jing. Tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan mesin untuk memotong giok. Palu di tangan pembawa acara ini adalah artefak ajaib untuk memotong giok. Selama dia mengetuknya dengan ringan, akan segera jelas apakah itu giok atau bukan. Nona, apakah Anda butuh bantuan saya untuk membukanya? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Kau tidak tahu batu mana yang mengandung giok? Jangan menyombongkan diri. Judi batu selalu mengandalkan keberuntungan. Bagaimana mungkin kamu tahu yang mana yang ada giok di dalamnya? Tepat sekali. Wanita ini selalu suka pamer. Itu hanya pamer. Tunggu saja sampai dia mengekstrak bahan limbah. Dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Orang yang bisa melihat isi batu mentah. Di seluruh dunia, Nyonya Putri Sulung keluarga Jiang. Sendirian. Maksudnya adalah, dia adalah putri sulung keluarga Jiang. Gadis muda. Bahkan dewa pun sulit menilai sejengkal giok. Beberapa kata, lebih baik tidak diucapkan sembarangan. Jing Yu, apakah kamu berani bertaruh denganku jika kamu mengekstrak bahkan satu potong bahan limbah? Kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bukan? Kau gila. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Kamu tidak berani, kalau begitu kurasa kamu pembohong. Baiklah. Aku setuju. Jika kau kalah, kau akan membayar perdagangan batu hari ini. Selain itu, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Baiklah. Xiao Yu. Jangan khawatir. Jangan sia-siakan orang bodoh yang datang sendiri ke hadapanmu. Percayalah padaku. Selanjutnya, aku akan mengekstrak gioknya. Hijau kekaisaran tingkat es. Hijau kekaisaran tingkat es sebesar itu. Warnanya jernih dan tembus pandang. Harganya setidaknya 50 juta. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia baru saja mengekstrak hijau kekaisaran tingkat es? Ini pasti kebetulan. Aku tidak percaya dia bisa mengekstrak sepotong lagi. Jenis kaca. Karena ini giok. Nilai dan kualitas. Giok jenis kaca kualitas terbaik. Warnanya sebening kristal dan tembus pandang. Tanpa kotoran apapun.
Mengejutkan, ini jenis kaca. Bahkan lebih langka dari hijau kekaisaran tingkat S sebelumnya, tanpa dipoles. Harganya setidaknya 100 juta. Jika diukir, itu akan menjadi harga selangit. Mungkinkah apakah dia benar-benar memiliki penglihatan sinar 10? Ini tidak mungkin. Kucing buta tersandung tikus mati. Itu hanya keberuntungan. Kalau begitu kau coba keberuntunganmu. Jingnu, jangan terlalu sombong. Baru 2 potong yang dibuka sejauh ini. Ada 100 batu mentah penuh di sini. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu bisa menemukan giok di setiap batunya. Bagaimana dengan ini? Dalam 10 potong, jika kamu membuka 1 potong limbah pun, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Bagi penjudi batu biasa, menemukan 1 potong giok dari 10 batu sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jingyu, kali ini kamu pasti kalah. Sepertinya aku benar-benar harus membuka matamu. Bawa semua batu-batu yang tersisa. Aku ingin membuka semuanya. Giok merah jenis A. Kristal kuning jenis A. Jenis kaca lagi. Sempurna. Setiap pukulan benar-benar menghasilkan giok. Bagaimana ini mungkin? Nona, saya belum pernah melihat siapapun yang menghasilkan giok dengan setiap pukulan. Apakah Anda ingin terus membukanya? Tidak ada lagi. Sekarang saatnya menyelesaikan perhitungan. Nona Lin, bagaimana rencanamu untuk memenuhi taruhanmu? 200 juta dan permintaan maaf sambil berlutut. Kamu hanya beruntung. Apa yang perlu disombongkan? Keberuntungan. Alipay menerima 200 juta. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang orang bodoh datang sendiri ke hadapan kita. Kenapa tidak mengambil apa yang diberikan secara cuma-cuma? Nyonya memang tangguh. Tentu saja. Giok ini adalah kualitas terbaik. Kau bisa membuat 1 set gelang untuk ibumu dengan ini. Bagaimana? Halo, tolong bungkus semua ini untukku. Baiklah. Ini penipu yang kamu bicarakan. Nona Lin, aku mengerti. Batu-batu mentah ini pasti semuanya giok. Tidak ada potongan limbar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menemukan giok setiap kali? Kamu benar. Ini adalah lelang keluarga Jing. Barang-barang yang dilelang. Semuanya harus mahakarya. Si bocah Jingyu itu pasti sudah tahu berita ini sejak lama. Namun dia masih menipuku 200 juta. Nona Lin, satu-satunya cara untuk menghentikan kerugian sekarang adalah membeli semua batu mentah ini. Di dalamnya pasti ada giok es atau jenis kaca. Kita tidak hanya bisa memulihkan 200 juta, kita juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Namun, Nona Lin, jangan ragu. Jika kamu ragu lebih lama, orang lain akan membelinya. Nyonya Fu, saya ingin tahu bagaimana Anda berencana menangani sisa batu mentah ini. Saya bersedia membayar harga tinggi. Harga saya lebih tinggi. Jual kepada saya. ini Ada apa? yang tersisa semuanya adalah bahan limbah. Aku tidak ingin menipu orang lain. Semuanya saya minta maaf. Kumpulan batu mentah yang tersisa ini, aku akan mengambilnya. Aku akan membeli batu mentah yang tersisa. Kau ingin membelinya? Kau ingin membelinya? Apa? Aku masih bertanya-tanya bagaimana cara menangani tumpukan batu mentah. Karena kau ingin membelinya. 100 juta? 100 juta, apa kamu merampokku? Jika kau tidak mampu, maka jangan membelinya. Nona Lin, kumpulan batu mentah ini pasti akan menghasilkan hijau. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Benar sekali, Nona Lin. Ini adalah batu mentah keluarga Jing. Keluarga Jing sangatlah banyak akal. Mereka menyiapkan semua batu mentah kualitas terbaik. Itulah mengapa Jingyu mengambil keuntungan.
Jual kepada saya. Kau menawar 10 juta. Kau menawar 20 juta. Ini. Nona Lin, jika kamu tidak segera mengambil keputusan, mereka akan direbut. The film was translated and 100 narrated juta by aku Anne akan membelinya. Baiklah. Nona Lin, kalau begitu batu-batu mentah yang tersisa ini milik Nona Lin. Silakan. Alipe menerima. Bagaimana dengan itu? Apa aku hebat? Luar biasa pahlawan wanita. Aku terkesan. Nona Lin cepat buka. Selama 2 potong jenis kaca terungkap, kita akan kaya raya. Cepat Nona Lin. Semuanya menunggu kau mengungkapkan jenis kaca. Aku pasti akan mengungkapkan jenis kaca. Itu bahan limbah. Itu bahan limbah lagi. Apa yang terjadi? Nona Lin tidak apa-apa. Yang berikutnya pasti akan menghasilkan sesuatu. Ya. Tidak disangka. Semuanya bahan limbah. Nona Lin. Keberuntunganmu benar-benar buruk. Begitu banyak batu mentah. Dan bahkan tidak satu pun giok terungkap. Untungnya saya tidak membeli bahan limbah ini. Kalau tidak, saya akan rugi besar. Siapa bilang tidak? Meskipun perjudian batu, 9 dari 10 perjudian berakhir sia-sia. Tapi bahkan tidak ada satupun yang terbuka. Keberuntungan ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tidak satupun. Ini semua salahmu. Kamu bilang batu-batu ini semuanya giok. Kamu membuatku kehilangan 100 juta. Pasti dia. Ini Jiang Yo. Dia biasanya sangat eksentrik. Dia pasti melakukan trik di balik layar. Itulah mengapa ini terjadi, Nona Lin. Ini bukan salahku. Kau menyalahkan langit dan bumi. Tapi kau tidak tahu bagaimana menyalahkan dirimu sendiri kan? Aku memberitahumu. Ini adalah konsekuensi dari keserakahan yang tak terpuaskan. Pembalasan. Hei, Nona Lin. Terima kasih Nona Lin atas 300 juta. Nyonya Fu, Anda telah membuka giok kualitas tertinggi dari kumpulan batu mentah ini. Menurut peraturan rumah lelang kami, Anda boleh bertemu kepala keluarga kami. Tuan Fu juga boleh menemani Anda. Silakan. Apa? Kepala keluarga kami akan segera tiba. Mohon tunggu sebentar. Kepala keluarga Jiang adalah kakak laki-lakiku. Mengingat tingkat kasih sayang kakakku pada adiknya, jika dia tahu bahwa Fu Jinlian dan aku sudah menikah, dia pasti akan memukuli Fu Jinlian. Kepala keluarga Jiang adalah saudaraku. Jika dia tahu aku sudah menikah, dia pasti akan bertanya jutaan pertanyaan. Bagaimana jika dia menakuti Xiao Yu? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Kau yang memberitahu duluan. Kau yang memberitahu duluan. Sebaiknya aku memberitahunya duluan. Sebenarnya aku tidak tertarik pada kepala keluarga ini. Ayo kita pergi saja. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu ayo. Pulang. Kita pergi. Ayo pergi. Kepala keluarga. 2 individu yang ditakdirkan ada di dalam hari ini. Ku dengar Fu Jinlian ada di sini. Dan dia membawa seorang wanita. Ya, Di mana mereka? Ada apa? lelang itu belum dibayar. Aku sudah membayar. Sudah kubilang suamimu ini. Masih punya sedikit uang. 200 juta uang tunai. Kau baru saja mengeluarkannya begitu saja. Bagaimana itu sedikit uang? Itu benar-benar terlalu kaya. Namun giok tumpukan itu adalah yang ingin kubeli. Aku akan mentransfer uangnya padamu nanti. Meskipun kita baru menikah setahun,
Apa yang kumiliki adalah milikmu. Dan milikmu. Tetap milikmu. Kau bisa diajari. Kalau begitu makan malam keluarga malam ini. Serahkan padaku. Baik. Ayo pergi. Kakak Jin Nian hanya bisa menjadi milikku. Siapapun yang berani merebutnya dariku, aku akan membuat mereka mati. Kalian berdua lakukan sesuatu untukku. Halo, Adik perempuan, kamu sudah liar bermain di gunung kan? Kamu sudah lama tidak menelepon kakakmu. Apakah kamu ingin aku turun gunung? Dan secara pribadi menangkapmu? aku baru turun gunung kurang dari sehari. Baiklah, aku akan memberitahumu saat kita bertemu. Ada apa? Aku akan bertemu seorang teman. Mari kita berkumpul lagi di makan malam keluarga malam ini. Baik, sempurna aku juga akan pergi ke perusahaan. Aku akan menjemputmu setelah kau selesai. Baiklah, aku pergi sekarang. Sekarang Jing Yu sendirian. Ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Nona Lin jangan khawatir. Tahun depan pada waktu yang sama, akan menjadi hari peringatan kematiannya. Lihatlah sikap pengecutmu. Beraninya kamu. Kalau kamu menakutiku sampai mati, kamu tidak akan punya kakak. Lihat apakah sudah cukup makan. Pesan lagi jika tidak cukup. Cukup-cukup. Ngomong-ngomong kakak, aku punya batu mentah di sini. Bisakah kau membantuku membuat satu set gelang? Nanti akan kuberikan pada seseorang. Baiklah, baiklah, baiklah. Sudah selesai. Sangat cantik. Cepat makan. Apakah ada yang mengganggumu? Kali ini di gunung. Beritahu kakakmu. Kakakmu akan menyelesaikannya untukmu. Sebenarnya aku tidak menemui masalah apapun. Ngomong-ngomong, aku bertemu Gu Chen. Aku baru saja merusak kontraknya dengan perjamuan penandatanganan kontrak grup Fu. Aku membuatnya bangkrut. Gu Chen. Dia tidak mengganggumu kan? Gu Chen ini sudah bosan hidup. Beraninya dia mengganggu putri keluarga Jiang saya. Lihat saja, aku akan memanggil petir untuk menyambarnya. Kakak-kakak, jangan berbuat jahat demi dia. Aku percaya orang jahat pada akhirnya akan menghadapi balasan ilahi. Langit pasti akan membantuku menghadapinya. Duduklah. Duduk. Adik, karena masalah dengan Gu Chen sudah selesai. Dan kamu sudah cukup bersenang-senang di luar. Pulanglah bersama kakak sebentar lagi. Tidak, aku tidak bisa. Aku masih harus pergi menemui mertua baruku. Aku akhirnya menemukan bahan giok kelas atas sebagai hadiah. Bukan Gu Chen itu bajingan itu. Dia memperlakukanmu seperti itu. Dan kamu masih memberikan hadiah kepada ibunya. Adik, sadarlah. Bukan? Mereka adalah orang tua suami baruku. Suami baru bukan kan? Kamu baru saja memutuskan pertunangan. Kamu menikah. Benar. Aku kenyang. Aku masih harus pergi memberikan hadiah kepada ibu mertua baruku. Aku pergi sekarang. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Selamat tinggal. Hentikan. Jangan berteleportasi. Kamu akan menakuti orang. Aku pergi. Ini keterlaluan. Bibi. Iya, karena bahannya terbatas. Aku hanya menyuling yang baru saja Jin Nian konsumsi. Bibi. Tapi tolong yakinlah. Begitu aku punya bahannya, aku akan menyuling lebih banyak untukmu. Itu luar biasa. Jing Yu, Bibi minta maaf padamu. Sikap Bibi barusan tidak baik. Tidak apa-apa, Bibi. Aku tahu, kamu juga khawatir tentang Jin Nian, Bibi. Bahkan jika pil ini tidak bermasalah, kamu tidak seharusnya membiarkan dia menipumu.
Dia adalah wanita yang pernah bertunangan lalu pertunangannya dibatalkan. Bagaimana dia bisa pantas untuk The kakak film was Jin Yan? translated Pertunangan putus and apa? narrated Tepat by sekali M Bibi. Media. Dia pernah dibatalkan pertunangannya sebelumnya. Dia ditinggalkan oleh mantan tunangannya. Itulah mengapa dia menempel pada kakak Jin Yan. Lin Muya bicaralah lebih sopan. Xiao Yu memang pernah bertunangan sebelumnya. Tapi pria itulah yang tidak tahu berterima kasih. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yu. Tapi dia diputuskan pertunangannya oleh seseorang ini. Jangan bahkan menyebutkan bahwa pertunangannya putus. Bahkan jika dia pernah menikah sebelumnya. Aku tetap tidak akan ragu. Siang ini di pelelangan. Xiao Yu di antara tumpukan batu mentah. Memilih semua giok. Sementara Nona Lin ini menghabiskan 100 juta. Dan membeli semua bahan limbah. Siapa giok yang indah dan siapa bahan limbah? Sudah jelas sekilas. Ibu tidak akan membuatku meninggalkan giok yang indah. Dan memilih sepotong bahan limbah kan? Kakak Jin Yan. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Nona Lil dan aku tidak memiliki hubungan keluarga. Aku tidak pantas dipanggil kakak olehmu. Mulai sekarang lebih baik panggil aku manajer Fu. Jin Yu, ini semua salahmu. Kakak Jin Yan tidak pernah berbicara kepadaku seperti ini. Apa hubungannya denganku? Kamu dan Jin Yan sama sekali tidak memiliki hubungan takdir. Sudahlah, aku akan dengan enggan membantumu melihat di mana pasangan takdir sejatimu berada. Untuk menyelamatkanmu dari mengganggu suami orang lain. Aneh. Kenapa aku tidak bisa melihat keberuntungan apapun di wajahmu? Tentu saja itu karena kamu tidak kompeten. Jin Yan benar. Kamu hanyalah penipu dan pembohong. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kamu sudah operasi plastik. Di wajahmu sendiri, kamu punya wajah palsu. Tidak heran aku tidak bisa tahu. Jing Yu, apa kamu punya sopan santun? Lin Muya, aku sarankan, kamu segera pergi ke rumah sakit. Kalau tidak hidungmu akan bengkok seumur hidup. Jati Moyeong melakukan operasi plastik. Saya bilang dia terlihat lebih baik daripada saat dia kecil. Saya pikir dia hanya tumbuh menjadi penampilannya. Baiklah, orang luar sudah pergi. Sudah waktunya kita makan juga. Jiang Yu, hadiah pertemuan dan biaya ganti nama ini sudah kutaruh di dalam. Ambil saja. Paman, aku tidak bisa menerima ini. Jangan menolak apa yang ayah berikan padamu. Ambillah. Kalian berdua harus menjalani hidup yang baik bersama. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bibi. Kalian sudah mendaftarkan pernikahan. Masih Paman dan Bibi. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Betapa indahnya ini. Ayo mari makan. Jalan. Apa kamu pikir kamu bisa menikah ke keluarga Fu seperti ini? Keluarga Fu tidak akan menerima menantu perempuan yang telah menipu. Bu Chen. Gu Chen. Datanglah ke kepala koki puncak awan. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan Jing Yu. Kamu apa yang terjadi? Bukankah sudah kubilang untuk membunuh Jing Yu? Di mana Wang Menxin? Ini semua karena bajingan kecil itu Jiang Yu. Yang menggunakan sihir jahat yang tidak diketahui. Dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga melakukan ini padaku. Wang Menxin juga dikirim oleh selingkuhannya ke kantor polisi. Jika rekaman pengawas tidak menangkapku tidak bergerak, aku mungkin juga tidak akan lolos. Anggap saja dia beruntung, tapi kali ini tidak akan semudah itu. Jing Yu akan keluar untuk menggunakan toilet sebentar lagi. Kita akan membiusnya. Lalu kamu tidur dengannya. Aku menolak untuk percaya. Keluarga Fu akan menginginkan yang seperti itu. Menantu perempuan yang telah menipu. Ibu, ayah, aku mau ke kamar kecil. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Ada apa? Mata kananku berkedut sepanjang hari. Jing Lu, jangan The film terlalu was sombong. translated and narrated Jangan by berpikir M bahwa Media. hanya karena Bibi Fu melunak, kamu bisa menjadi nyonya muda keluarga Fu. Aku memberitahumu. Mimpi saja.
Nona Lin, apa kamu belum pergi ke rumah sakit? Apa kamu mau hidup dengan hidung bengkok itu seumur hidupmu? Begitukah kamu? Bibi sudah tidak menyukaimu. Jetty, jika berita tersebar sekarang tentang kamu dan mantan suamimu yang tidak pantas, apa kamu pikir dia akan memaksamu dan kakak Jinian untuk bercerai? Kau mengancamku. Jetty, kenapa kalau aku mengancammu? Kalau kamu tahu yang terbaik untukmu, maka cepat tinggalkan kakak Jinian. Kalau tidak, aku tipe orang yang paling benci diancam oleh orang lain. Kamu berani memukulku? Ya, aku memukulmu. Apa aku perlu memilih hari untuk memukulmu? Kau. Jiang Yu, aku akhirnya menangkapmu bukan? Itu afrodisiak. Jing Yu teruslah sombong. Begitu afrodisiak ini bereaksi, orang-orang yang sudah kuatur akan memanggil Bibi Fu dan Paman Fu dan kakak Jinian untuk datang bersama ketika dia melihatmu tanpa malu-malu dengan pria lain. Apa yang akan dia pikirkan tentangmu nanti? Jadi itu yang kamu rencanakan? Kalian sendiri yang mencari masalah ini. Pertukaran pergeseran bintang. Tuan Fu ini gawat. Saya rasa saya baru saja melihat Nyonya Muda Fu dengan seorang pria bermesraan masuk ke ruang pribadi lain. Apa? Ibu Xiao Yu bukan orang seperti itu. Kau tidak bisa mendengarkan pelayan ini. Cerita sepihak. Benar sekali. Bagaimana jika dia salah lihat? Hari ini seluruh lantai telah dipesan oleh keluarga Fu Anda. Tidak mungkin ada orang lain di sini. Ayo pergi. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan wanita tak tahu malu ini. Ibu, apa yang akan kamu lakukan? Anda kembali. Baru saja pelayan ini mengatakan, Anda berada di ruang pribadi dengan seorang pria. Ibu. Dia pasti salah lihat kan? Itu sepertinya Lin Buyao. Apa tidak mungkin? Dia selalu terpelajar dan bijaksana. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak senonoh? Selain itu, Mo Yao selalu menyukai Jin Nian. Ini benar-benar tidak mungkin. Ibu, karena ibu tidak percaya. Kalau begitu kita akan tahu jika kita pergi dan melihatnya. Haruskah kita masuk? Nyonya Fu, saya salah lihat. The film was Tolong jangan masuk. translated and narrated by M Ini, Media. bukankah kamu bilang seluruh hotel sudah dipesan oleh keluarga Fu kita? Minggir. Mo Yao. Mo Yao, lalu kenapa kamu ada di sini? Paman Bibi. Tidak, bukan seperti itu. Kakak Jin Nian. Dia Jing Yu yang melukaiku. Lin Muyao, kehidupan pribadimu sendiri berantakan. Namun kau memfitnah istriku. Kau baik-baik saja. Bukan seperti itu. Awalnya Jing Yu seharusnya ada di sini. Dia menggunakan sihir hitam. Lin Muyao, Mo Yao, dengan siapa kamu adalah kebebasanmu. Tapi bahkan sekarang, kamu masih menyalahkan Jing Yu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Pergi periksa ibu, serahkan ini padaku saja. bisakah kau melakukannya? Aku akan tetap bersamamu. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Lin Muyao, jika kau berani menyakiti istriku sedikit pun, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Kamukah? Benar, ini aku. Jika kamu tidak bersekongkol dengan Gu Chen untuk menyakitiku, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Jalang, kamu udik dari desa. Beraninya kamu berkomplot melawanku. Lin Muyao, kamu terus memanggilku udik. Lalu, seberapa mulia dirimu? Semua orang sama-sama manusia. Tapi orang juga terbagi menjadi tinggi dan rendah, mulia dan hina. Kamu hanyalah bajingan kecil di lumpur. Kalau kamu punya kemampuan, maka injak aku.
Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melampauiku dalam hidup ini. Baiklah, kalau begitu tidak menghormati, jika tidak menurut, aku akan menginjakmu. The film was translated and narrated by M. Media. Aku akan membuat keluarga Lin bangkrut dalam 3 menit. Bangkrut. Jiang Yu, apa kamu sudah gila? Keluarga Lin kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota Kekaisaran. Halo ayah. Putriku, siapa sebenarnya yang kau singgung orang besar apa? Keluarga Lin kita akan hancur karenamu. Apa? Ayo pergi. Apa kamu tidak khawatir tentang kekasih masa kecilmu? Aku hanya peduli pada istriku. Presiden Gao, mengenai kebangkrutan keluarga Lin, kantor Presiden Kamar Dagang, kau melakukannya dengan baik. Ini obat untuk mengobati pendarahan otak ibumu. Presiden Gao. 3 pil dan obatnya akan menyembuhkan penyakit itu segera. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani Patriark Jian. Berapa banyak orang berkuasa dan berpengaruh di seluruh negeri ingin melayani Patriark Jian, tapi bahkan tidak mendapatkan kesempatan. Terima kasih Patriark Jian. Sama-sama. Presiden, Lin Jianmin, kepala keluarga Lin, ada di sini bersama putrinya Lin Muyao, meminta audiensi. Mengatakan mereka ingin meminta maaf. Apa mereka? Apakah mereka bahkan layak meminta maaf kepada adikku? Jangan temui mereka. Biarkan mereka masuk. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Lin Muyao saat dia melihatku. Aku memperingatkanmu. Tidak peduli siapa yang kau singgung, kamu harus meminta maaf dengan benar nanti. Lin Jianmin. Tapi aku benar-benar tidak menyinggung siapapun. Ketika mereka menargetkan perusahaan, mereka secara khusus menyebut namamu dan berkata, kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung. Berhentilah berdebat denganku. Ketika kita masuk nanti, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membuat orang penting itu tenang. Baiklah, aku tahu. Ayo pergi. Cepat. The film was translated and narrated by M. Media. Hai, Nona Lin, kita bertemu lagi. Itu kau. Jiang Yu, kau wanita ada di balik ini. Presiden Gao, sepertinya pekerjaanmu tidak sesuai standar. Di depan Patriark Jian, apakah kamu berhak bersikap sombong seperti itu? Jiang. Patriark Jian, itu adalah orangnya, keluarga tersembunyi. Patriark keluarga Jian, Jiang Yuhe. Nama terhormat Patriark Jian. Apakah kamu pantas memanggilnya? Patriark Jing. Jiang Yu, kau naik keranjang Patriark Jing. Kenapa kau masih memperebutkan kakak Jinian denganku? Lin Muyao, di matamu antara pria dan wanita, tidak ada hubungan yang murni. Begitukah? Sepertinya keluarga Lin tidak memiliki ketulusan dalam meminta maaf. Tidak. Patriark Jian, putri durhaka. Cepat minta maaf kepada Patriark Jian dan Nona Jian. Kan beberapa ramuan pengisi ki. Ayah akan pulih secara alami. Jiang Yu. Barusan. Ibu, aku tahu kamu tadi terlalu cemas. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ibu, kalau begitu aku akan pergi memurnikan ramuan untuk ayah dulu. Baiklah, silakan. Xiao Yu. Siapa sebenarnya kau? Ini. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku kan? Fu Jinlian, pernikahanmu denganku bisa dianggap keberuntunganmu. Itu benar. Bagiku Fu Jinlian bisa menikahimu. Bisa dibilang di kehidupan sebelumnya, aku mengumpulkan kebajikan besar. Hanya di kehidupan ini, aku bisa menikahi istri yang begitu luar biasa sepertimu. Ya, kamu juga tidak buruk. Tapi sayang sekali. Kebajikan yang terkumpul di kehidupan lampauku masih belum cukup. Apa maksudmu? Menurut perjanjian kita hanya bisa menjadi suami istri selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, kau harus meninggalkanku. Memang karena kebajikan yang terkumpul tidak cukup. Di kehidupan lampauku bukan. Ini semua salahku karena tidak berguna. Aku hanya bisa bersama Xiao Yu selama 1 tahun. Jangan khawatir. Dalam segala hal, tidak ada yang benar-benar pasti.
Kalau begitu berjanjilah padaku, The film was setelah 1 tahun, translated and kau akan terus menjadi narrated suami by istri M denganku. Media. Itu tergantung pada kinerjamu. Baiklah. Kalau begitu aku pasti akan berusaha dengan baik. Aku juga meminta Nyonya untuk menyeka mata. Tunggu dan lihat. Tuan muda, Nona Lin masih menolak pergi. Itu, aku sedang memurnikan pil untuk ayah. Jika dia menolak untuk pergi, maka biarkan dia tinggal. Biarkan dia tinggal di sana seumur hidupnya. Wanita itu Jin Yu. Benar-benar jatuh ke dalam triknya lagi. Dia tidak hanya naik keranjang kepala keluarga Jing. Tidakkah kau akan membiarkan Jin Nian pergi? Jin Yu, aku akan membiarkan kakak Jin Nian tahu warna aslimu. Nona Lin, Kau, apa yang masih kau lakukan di sini? Jika bukan karena kau si tidak berguna ini, apakah aku akan diakali olehnya? ya. Tapi bagaimanapun juga, Nona Lin, kita masih dalam perahu yang sama. Kita punya musuh bersama. Maman. Wanita itu Jiang Yo. Memang benar dia tahu beberapa cara licik. Tapi manajer Fu tidak akan kan. Apa maksudmu? Selama kamu tidur dengan manajer Fu, seseorang yang bertanggung jawab seperti manajer Fu, pasti akan menendang wanita itu Jian Yu keluar. Dan kemudian menikahimu. Katakan rencanamu. Jin Lian, kamu harus pergi jika ada yang harus dilakukan. Aku akan di sini sebentar lagi. Aku akan tetap bersamamu. Misi selesai. Ada apa? Kakiku mati rasa. Aku akan memijatnya untukmu. Kamu harus cepat pergi mengantarkan pil itu ke ayahmu dulu. Baiklah. Aku akan mengantarkan obat ini ke ayah dulu. Ada apa denganku? Aku tidak akan menderita penyimpangan Kikan. Mengapa begitu aku melihat Fu Jinlian? Jantungku berdebar kencang. Dan wajahku terasa panas. Nyonya Fu. Aku tidak akan melepaskan. Bu Chen, aku sudah memperingatkanmu. Jangan mengganggu Xiao Yu dan hidupku lagi. Sepertinya manajer Fu benar-benar menyukai orang itu Jiang Yo. Aku punya beberapa foto Tuan Muda Fu dan Nyonya Fu di sini. Jika Anda tertarik manajer Fu, datanglah ke Hotel Shangxia. Jika Anda tidak datang, kemana foto-foto ini akan disebarkan? Aku tidak bisa menjamin itu. Manajer Fu, tolong. Jadi itu kau, Lin Muyao. Aku bilang dia, Gu Chen tidak akan seberani itu. Manajer Fu, kami saat ini memiliki di tangan kami foto-foto istrimu. Sebaiknya Anda berbicara lebih sopan. Bagaimana jika aku tidak sopan? Kakak Jin Nian. Orang yang mengambil foto-foto semacam itu adalah Jin Yu. Gu Chen hanya memberitahumu dengan ramah. Kau tertipu olehnya. Ekspresi murni dan polos. Di mana foto-fotonya?
Ini jaket Fujin Lian. Di mana Fujin Lian? Di tengah malam. Apa yang Fujin Lian lakukan di Hotel Songxia? Dan bersama Lin Buyao. Fujin Lian. Dasar bajingan. Kamu baru saja menciumku. Dan sekarang di tengah malam, kamu pergi ke The film hotel was dengan Lin translated Buyao. and narrated by M Media. Oh tidak. Lin Buyao akan menyakiti Fujin Lian. Serahkan foto-fotonya. Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Kakak Jin Lian. Jing Yu bukan orang baik. Dia di luar sana dengan pria-pria itu mengambil foto-foto semacam itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa kau masih melindunginya? Benar sekali manajer Fu. Jiang Yo itu. Di luar, siapa tahu berapa banyak pria yang pernah bersamanya. Apel, kamu masih memperlakukannya seperti harta karun. Berani bicara tidak sopan lagi, dan aku akan mengambil nyawamu. Kakak Jin Lian, Gu Chen tidak salah. Gadis dari keluarga baik-baik mana yang mengambil foto-foto semacam ini? Kau terus bicara tentang foto-foto, tapi aku belum melihat foto apapun. Lin Buyao, kau ingin aku? Foto-fotonya ada di sini. Katakan padaku. Apa syaratmu? Agar kau menyerahkan yang disebut foto-foto itu. Baiklah, kau ceraikan dia. Lalu nikahi aku. Aku akan segera menghancurkan foto-foto itu. Xiao Yu adalah istriku. Aku tidak akan meremehkannya, karena ini. Aku juga tidak akan menceraikannya. Karena ancamanmu. Kau. Apa kau tidak takut aku akan menyebarkan foto-foto itu? Jika salah satu foto ini bocor, aku akan memastikan Gu Chen dan engkau tidak punya tempat pemakaman. Kau. Aku sudah mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan di awal. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa coba. Kau memberiku obat. Kakak Jin Lian. Kau benar-benar peduli pada Jing Yu. Demi beberapa foto yang tidak jelas keasliannya. Kau benar-benar datang. Sejujurnya, tidak ada foto sama sekali. Kau. Jadi karena kau sudah di sini, maka jangan harap bisa pergi. Cepat bantu Presiden Fu kembali ke kamarnya. Malam ini, aku ingin menghabiskan malam penuh gairah bersama kakak Jin Lian. Di mana Fujin Lian? Dia jelas menunjukkan dia ada di sini. Hari ini terlalu banyak kekuatan spiritual yang terkuras saat memurnikan pil. Sudahlah, mari kita cari kamar demi kamar. Kakak Jin Lian, malam ini aku akan menjadi milikmu. Minggir. Jangan sentuh aku. Kakak Jin Lian, pintunya sudah kukunci dari dalam. Kau tidak bisa keluar sekarang. Dan jika kau terus menahan obat ini, itu bisa membunuhmu. Kakak Jin Lian, The film was Ini lantai translated 20. and narrated by M jika kau Media. ingin melompat dari sini, Kakak Jin Lian, menyerahlah padaku saja. Kau berani berkomplot melawan priaku. Apa kau pikir aku sudah mati? Xiao Yu. Bagaimana kau bisa masuk? Kau ingin tidur dengan priaku tepat di depanku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup. Foto-foto itu, foto apa? Xiao Yu. Xiao Yu. Jin Lian. Jin Lian. Kau, bagaimana kabarmu? Ayo pulang.
Ayo pulang. Baik. Pintunya sudah terkunci dari dalam. Besok pagi-pagi sekali, saat para reporter datang dan melihat kita bertiga di sini. Menurutmu bagaimana dia akan melihat kita? Jinian apa? Kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Baiklah, ikut denganku. Pergi.